Annyeonghaseyo. Hehehe. Udah pakai baju-baju Korea dan selamat datang di Ayo Belajar. Nah, seperti video-video sebelumnya kita akan belajar lagi tentang kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar tentang jaminan keselamatan kekal. Nah, kemarin kita sudah melihat nih, ada kasih karunia yang ditujukan kepada kita, manusia yang berdosa, diperoleh melalui iman, dan perbuatan itu hanya untuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, atau juga untuk menunjukkan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi mungkin kita akan bertanya-tanya, keselamatan yang kita miliki ini apakah bersifat sementara atau bagaimana? Kalau bersifat selama-lamanya, lantas bagaimana kalau kita jatuh ke dalam dosa? Nah, hari ini kita akan cari tahu lebih dalam lagi, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang jaminan keselamatan kekal. Sebelum masuk lebih dalam, saya akan mengulangi lagi, kita akan review lagi bagaimana manusia bisa mendapatkan keselamatan. Satu-satunya cara adalah dengan anugerah Allah, yaitu keselamatan tidak diperoleh dengan perbuatan baik, tapi dengan iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Roma pasal 3 ayat 24 sampai 26 menyatakan bahwa pemberian cuma-cuma itu, yaitu anugerah dan kasih karunia, itu diberikan oleh Yesus Kristus untuk menebus kita, menghapuskan dosa-dosa kita, supaya yang beriman, yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita memperoleh hidup yang kekal, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita berdosa? Nah, mari kita lihat dulu, ada beberapa dasar-dasar kepastian. Yang pertama adalah kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya, ia memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah jaminan yang diberikan oleh Allah. Barang siapa yang percaya atau beriman memperoleh hidup yang kekal. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 13 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak atau Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu dituliskan supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa ada kepastian yang diberikan ketika kita beriman kepada kasih karunia Allah, yaitu kepastian kehidupan yang kekal. Kemudian ada kepastian pengampunan dosa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 dikatakan tentang dialah, tentang Yesuslah, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi ketika kita beriman, ketika kita percaya, semua dosa-dosa kita, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang, dosa yang kita belum tahu kapan kita lakukan atau bagaimana kita melakukannya, itu semuanya sudah dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Jadi kepastian ini, kepastian pengampunan dosa yang kita miliki di dalam Yesus. Kemudian ada kepastian kelepasan dari hukuman. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bahkan Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi sudah tidak ada penghukuman lagi, guys. Kita sudah tidak akan dibuang ke neraka, sudah tidak akan menerima hukuman kekal lagi, karena kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Kemudian ada kepastian pembenaran Allah. Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi
Dari sini kita dapat melihat Rasul Paulus menggambarkan, kalau Abraham dibenarkan karena perbuatan, Abraham bisa bermegah, Abraham bisa sombong. Pun demikian dengan kita. Kalau kita bisa dibenarkan atau bisa memperoleh keselamatan dengan perbuatan baik kita bisa menyombongkan itu di hadapan Tuhan. Tapi pembenaran dan keselamatan hanya diperoleh melalui iman, hanya diperoleh melalui kasih karunia dari Yesus Kristus. Kemudian ada kepastian keselamatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya kan, dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi ada kepastian keselamatan yang diberikan kepada kita ketika kita percaya dan beriman. Kemudian ada kepastian status atau kedudukan sebagai anak Allah melalui iman. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama. Jadi ada status yang sudah diubahkan. Dulunya kita hamba dosa, dulunya kita kepunyaan dari setan, katakanlah seperti itu. Dulu ku hamba dosa, terbelenggu dalam dunia setan, sehingga mau jadi upahku. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak-anak Allah. Lalu Yesus datanglah, aku dibeli dan ku dibebaskan. Kini aku miliknya abadi. Mau itu teman-teman, mau itu saya, atau siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Ku bebas, bebas sudah oleh anugerah. Ku bebas dan hiduplah selamanya. Satu dulu guys. Kemudian ada jaminan keselamatan. Apakah yang menjamin bahwa keselamatan itu sudah sungguh-sungguh kita miliki? Atau apakah yang menjamin bahwa keselamatan itu bisa terus-menerus kita miliki? Ataukah bisa hilang? Itu yang mungkin menjadi problem atau pertanyaan dari kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, atau bahkan Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10, bahkan Ibrani 10 ayat 10, dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ketika satu kali kita sudah ditebus, tidak akan ada lagi penebusan. Tidak sama seperti hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama, ketika orang Israel jatuh dalam dosa, mereka membawa korban untuk menebus kesalahan mereka. Kemudian kalau besoknya mereka berdosa lagi, mereka bawa korban lagi, persembahkan korban untuk menebus dosa-dosa mereka. Tetapi kita sekarang, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, kita sudah ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian ada beberapa persoalan tentang jaminan keselamatan. Banyak orang yang mempersoalkan, Apakah ketika seorang menjadi percaya, ia sudah pasti selamat? Bagaimana kalau jatuh dalam dosa? Apakah ia masih selamat? Nah, Alkitab atau firman Allah memberikan jawaban bahwa ketika seseorang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka pada saat itulah ia diselamatkan. Ketika teman-teman berdoa, membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman diselamatkan. Ia menjadi anggota keluarga Allah, ia menjadi anak Allah. Ya kan, Yohanes 1 ayat 12 tadi dikatakan. Dan Roh Kudus sudah memeteraikan mereka menjadi anggota keluarga Allah. Dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, Roh Kuduslah yang menjadi meterai, menjadi penjamin kita bahwa kita menjadi anak Allah, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita sudah diselamatkan. Kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian Yesus Kristus telah membangkitkan kita dari kematian. Persoalan apakah ia jatuh ke dalam dosa atau tidak? Ya saya yakin tidak ada juga ya yang tidak melakukan dosa. Setelah percaya pun, yang mau tidak mau karena kita hidup masih di dalam daging ini dan di dalam dunia yang jahat ini, pasti kita akan jatuh di dalam dosa. Nah, tetapi itu tidak berkaitan dengan
status kita yang sudah dibenarkan. Kita sudah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita berdosa, kita tidak meminta penebusan lagi, karena dikatakan kita ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita berdosa, yang kita lakukan adalah mengaku kepada Tuhan bahwa kita sudah berdosa dan mengambil komitmen untuk tidak hidup di dalam dosa. Pasti ada kejatuhan, pasti akan ada kelalaian, tapi kita berkomitmen untuk tidak mudah jatuh atau bahkan tidak hidup di dalam dosa. Ada banyak sekali ayat di sini yang mengatakan bahwa kita sudah dijamin, kita sudah betul-betul diselamatkan, kita sudah betul-betul dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita lebih dalam lagi melihat tentang kejatuhan anak manusia. Apa yang terjadi ketika anak Allah atau seorang manusia yang percaya itu jatuh di dalam dosa. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, Kalau kita sudah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya, berarti ya bikin-bikin dosa aja terus. Ya kan? Bisa bikin apa-apa saja, bisa sering-sering sewa kamar di Oyo. Tidak seperti itu, teman-teman. Jangan seperti itu, seperti orang-orang di luar sana ya. Nah, di sini kita akan melihat berikut penjelasan Alkitab tentang persoalan tersebut. Bolehkah orang percaya hidup di dalam dosa? Kalau dalam Roma pasal 6 ayat 15 dikatakan, bolehkah kita berbuat atau bertekun dalam dosa? Itu pertanyaan Paulus kepada orang-orang Roma. Dan Paulus menjawabnya, dia katakan sekali-kali tidak. Bukan sekali-sekali, tapi sekali-kali tidak. Sebab orang yang percaya tidak dibenarkan untuk hidup di dalam dosa. Bahkan Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan kita telah dimerdekakan dari dosa. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Jadi apakah kita boleh hidup di dalam dosa? Ya, jawaban ekstrimnya iya bisa, dan kita tetap diselamatkan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau hidup di dalam dosa? Setelah Allah sudah mengasihi kita dengan begitu luar biasa, setelah Allah sudah mati di atas kayu salib demi menghapuskan dosa-dosa kita, apakah kita rela untuk melakukan dosa? Apakah kita rela membalas itu semua dengan kejahatan? Mungkin perumpamaan yang cocok adalah ketika kita hampir ditabrak kendaraan, hampir ditabrak mobil, mungkin ada seseorang yang menolong kita, kemudian dialah yang ditabrak, dialah yang terluka, kita selamat, kita tidak luka apapun itu. Apakah kita mau berterima kasih kepada orang yang sudah menyelamatkan kita, atau malah kita berbuat kejahatan? Kita malah meledek dia kayak, syukurin, ketabrak. ya, tidak seperti itu kan? Kita pasti mau menolong, kita mau pasti berterima kasih atas apa yang sudah dia lakukan. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Allah sudah menyelamatkan kita, Allah sudah menjamin kita satu kali untuk selama-lamanya. Masa kita balas itu dengan kejahatan? Masa kita berterima kasih dengan melakukan dosa? Saya rasa sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, yang mengasihi Yesus, kita tidak melakukan itu. Jadi teman-teman, demikian yang kita boleh pelajari. Hidup kita sudah dijamin, jangan takut-takut lagi. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kita dijamin sekarang sampai selama-lamanya. Setelah kita meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal, yang abadi, yang begitu indah. Tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan, yang ada hanya sukacita dan kemuliaan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi ingat, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Sebaliknya, gunakanlah waktu kita, hidup kita, untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian video untuk saat ini, kiranya boleh dipahami ya, dan jangan sekali lagi jangan gunakan untuk melakukan dosa. Jangan hidup di dalam dosa, guys. Sudah diselamatkan, masa hidup di dalam dosa itu memalukan lah kalau mau dikatakan. Jangan lupa like, komen di bawah kalau ada teman-teman kalian. Sebut namanya kalau ada mereka yang sudah percaya, sudah menerima Yesus tapi masih hidup dalam dosa. Sebut namanya supaya kita doakan sama-sama. Jangan lupa share ke sosial media kalian, ke grup keluarga, grup apapun yang kalian miliki, share supaya mereka juga bisa belajar sama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeonghaseyo, saya nggak tahu apa bahasa goodbye-nya dalam bahasa Korea, tapi God bless you all. Bye.